Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Riyandi, biasa dipanggil Rian. Saya adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Saya angkatan 2010. Motivasi saya menjadi pendaftar fasilitator OBM ITCML adalah yang pertama, saya ingin berkontribusi terhadap pembinaan atau pembekalan mahasiswa baru UI sesuai dengan kompetensi yang saya miliki, yaitu kompetensi IT yang saya peroleh di Fakultas Ilmu Komputer selama kurang lebih 3,5 tahun ini. Lalu yang kedua, saya ingin memberikan pengetahuan IT yang bermanfaat kepada adik-adik saya mahasiswa baru UI untuk bekal mereka menghadapi perkuliahan di UI ini. Kenapa saya ingin seperti itu? Karena selama 3,5 tahun ini saya merasa bahwa fasilitas IT yang disediakan oleh pihak Universitas Indonesia seperti Skele, Webmail, blog, ataupun layanan-layanan IT lainnya sangat membantu saya dalam proses akademis maupun proses non-akademis di UI ini. Lalu yang terakhir, motivasi saya menjadi pendaftar fasilitator OBM ITCML ini adalah sebagai sarana untuk meningkatkan soft skill saya dalam mengajar dan menambah pengalaman saya dalam proses mengajar sesuatu. Nah, sekarang saya akan coba menjelaskan salah satu fasilitas IT yang disediakan oleh Universitas Indonesia untuk mahasiswanya, yaitu adalah Webmail UI. Nah, sebelum kita membahas tentang Webmail UI ini, tentunya kita sudah tahu layanan-layanan email lainnya yang mungkin sudah familiar kita gunakan. Ada Google, ada Yahoo, ada MSN, ada Plaza.com, serta ada layanan-layanan email lainnya. Namun ketika kita masuk Universitas Indonesia sebagai mahasiswa, maka secara khusus kita akan mempunyai alamat email yang spesifik terhadap Universitas Indonesia itu. Contohnya, nama saya Rian Riyandi, saya mendapatkan akun rian.riyandi@ui.ac.id. Nah, password dari webmail ini adalah sesuai dengan password Juwita yang telah kita peroleh pada saat kita mendaftar sebagai mahasiswa baru pendaftaran ulang di Balero. Nah, untuk mengakses webmail UI ini, kita cukup mengetikkan di browser kita URL webmail.ui.ac.id. Lalu akan muncul tampilan form dan di sana akan diminta username dan passwordnya. Masukkan username dan password sesuai dengan akun Juwita yang telah kita peroleh. Setelah kita login, maka kita dapat melakukan aktivitas-aktivitas seperti di layanan-layanan email lainnya, yaitu kita bisa mengirimkan email, kita bisa menulis di sebuah draft, kita bisa menerima email dari alamat-alamat email lainnya juga. Nah, lalu apa sebenarnya keunggulan webmail ini dibandingkan dengan layanan-layanan lainnya? Kita sudah punya akun Yahoo, kita sudah punya akun Gmail. Nah, karena ini ada layanan dari universitas, maka ketika kita akan melakukan kegiatan-kegiatan akademis, tentunya ini lebih dipercaya oleh pihak-pihak tertentu. Contohnya ketika mahasiswa melakukan penelitian dan ingin mendapatkan data-data penelitian, maka ketika mengirim email dengan email UI, maka pihak tertentu akan merasa yakin bahwa kegiatan ini memang diperuntukkan untuk kegiatan akademis, sehingga itulah salah satu keuntungan dari webmail tersebut. Nah, selain itu, fitur dari webmail UI ini adalah memungkinkan kita untuk melakukan push atau melakukan pendorongan email masuk dari email webmail UI ini ke dalam smartphone kita. Contohnya ketika kita mempunyai Android, lalu kita bisa melakukan setting di Android tersebut, sehingga ketika ada email masuk ke akun webmail kita, maka secara otomatis juga masuk ke dalam Android kita, sehingga kita tidak perlu lagi membuka webmail, tapi langsung secara live bisa kita lihat di smartphone yang kita punya. Nah, dalam menggunakan layanan webmail ini kita juga harus memperhatikan faktor-faktor keamanan. Yang pertama adalah sebisa mungkin kita jangan berbagi password dengan pihak-pihak lain, karena password itu adalah kerahasiaan pribadi kita dan kita untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua adalah administrator UI tidak pernah meminta kita untuk menyerahkan password sekalipun ada masalah-masalah yang terjadi, sehingga jika ada pihak yang mengaku sebagai admin UI dan meminta password kita, maka sebaiknya kita abaikan. Lalu kita juga ketika kita menerima email dan kita menerima email dari alamat email yang tidak kita ketahui, lalu di sana meminta kita untuk mengklik sebuah link, maka sebaiknya itu kita hindari, karena bisa saja ketika kita klik link tersebut, maka kita akan teralih ke sebuah halaman-halaman yang bisa melakukan penipuan terhadap kita ataupun mempunyai konten-konten yang tidak semestinya kita buka. Nah, lalu terakhir adalah ketika kita selesai melakukan aktivitas di webmail, jangan lupa untuk melakukan logout untuk agar akun kita telah selesai menggunakan dan keluar dari sistem, sehingga tidak bisa digunakan oleh pihak-pihak lainnya. Ya, sekian penjabaran singkat saya mengenai webmail ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.